Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Zuraida dengan NIM 21131110005 dari kelas 3A, program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai plan PLC Mitsubishi Conveyor FZ20 untuk sequential project dari mata kuliah SCADA. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan mengenai dana dari gedung Lab Teknik Elektronika Polban. Gedung Lab Elektronika berada pada gedung ini, yaitu di sebelah gedung jurusan Teknik Sipil dan di belakang dari gedung H. Dari gerbang 1 ini, kita dapat menuju gedung Lab Teknik Elektronika melalui pendopo. Kemudian pada bagian sini di taman sebelah gedung H terdapat jalan atau koridor yang menuju ke Lab Teknik Elektronika. Kemudian, pada bagian dalam Lab Teknik Elektronika, plan PLC Mitsubishi Conveyor FZ20 berada pada ruang lab kendali 2, yaitu pada ruang lab ini, dengan control room berada pada lab Yokogawa. Pada plan ini, kami menggunakan komunikasi menggunakan handy-talkie atau HT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai stateful diagram. Stateful diagram utama pada PLC Mitsubishi Conveyor FZ20 terdapat 8 buah layar, yaitu layar administrator, layar manager, layar supervisor, layar operator, layar engineer, layar conveyor, layar alarm, dan layar maintenance. Pada layar maintenance, ketika status normal dan conveyor enable, apabila engineer sama dengan 1, maka maintenance engineer akan sama dengan 1 dan maintenance supervisor akan blink. Apabila supervisor ACK sama dengan 1, maka maintenance supervisor akan sama dengan 1 dan maintenance manager akan blink. Apabila manager ACK sama dengan 1, maka maintenance manager akan sama dengan 1. Apabila manager mengirimkan mandatory atau MGT 1 sama dengan 1, maka mandatory manager akan sama dengan 1 dan mandatory supervisor akan blink. Apabila supervisor meng-acknowledge atau SPV1 ACK sama dengan 1, maka mandatory supervisor akan sama dengan 1 dan mandatory engineer akan blink. Apabila engineer ACK sama dengan 1, maka mandatory engineer akan sama dengan 1. Apabila conveyor sama dengan 0, maka conveyor akan berhenti, dan ketika saklar maintenance sama dengan 1, maka status maintenance sama dengan 1, dan start stop conveyor sama dengan disable. Ketika saklar maintenance sama dengan 0, maka conveyor akan kembali normal. Pada layar start stop enable, perlu dilakukan login sebagai operator atau login operator sama dengan 1. Ketika sudah login sebagai operator, apabila conveyor sama dengan 1, maka conveyor on enable. Apabila conveyor sama dengan 0, maka conveyor off enable. Apabila mandatory manager sama dengan 1, maka mandatory on manager. Apabila mandatory supervisor sama dengan 1, maka mandatory on supervisor. Dari layar start stop enable ini,
dapat diakses melalui layar operator dan layar engineer. Pada layar alarm, apabila tombol on conveyor atau conveyor sama dengan 1, maka status conveyor normal dan lampu indikator conveyor menyala hijau. Apabila kerusakan sama dengan 1, maka status conveyor danger dan indikator conveyor akan merah serta blinking atau berkedip. Kemudian alarm akan bersuara. Ketika alarm ACK sama dengan 1, maka status conveyor akan danger, yaitu indikator conveyor akan menyala merah tanpa blink dan alarm tidak akan bersuara. Apabila kerusakan sama dengan 0, maka conveyor akan kembali normal. Pada layar administrator, dapat diakses BFD, VFD, PNID, serta loop diagram, di mana terdapat 5 buah loop diagram, yaitu loop diagram maintenance, loop diagram mandatory, loop diagram silinder, loop diagram motor, dan loop diagram counter. Pada layar manager, terdapat BFD, PFD, dan PNID serta loop diagram, di mana apabila manager logout akan kembali ke standby login dan PFD. Dari standby login, apabila login sebagai manager, maka akan muncul layar manager. Kemudian apabila dilakukan change password, maka akan muncul tampilan change password. Pada layar supervisor, terdapat BFD, PFD, dan PNID serta loop diagram, di mana apabila supervisor logout, maka akan kembali ke standby login dan akan ditampilkan BFD. Dari standby login, apabila supervisor login, maka akan muncul layar supervisor. Kemudian apabila supervisor melakukan change password, maka akan muncul tampilan change password. Dari layar operator, terdapat BFD, PFD, PNID, dan loop diagram, di mana dari standby login, apabila operator melakukan login, maka akan muncul layar operator. Pada layar operator akan dapat diakses database, di mana database ini menggunakan Microsoft Access. Kemudian operator juga dapat mengakses alarm, akan ditampilkan alarm. Pada layar engineer terdapat BFD, PFD, PNID, dan loop diagram, di mana apabila engineer melakukan login dari standby login, maka akan muncul layar engineer. Kemudian engineer dapat mengakses maintenance atau mengirimkan request maintenance. Apabila engineer melakukan logout, maka akan kembali ke standby login dan ditampilkan BFD. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sequence tabel. Apabila tombol mandatory ditekan, maka indikator mandatory akan menyala. Apabila sensor proximity 1 mendeteksi barang, maka indikator sensor 1 atau indikator sensor proximity 1 akan menyala. Kemudian apabila sensor proximity 2 mendeteksi barang, maka indikator counter atau indikator sensor proximity 2 akan menyala. Kemudian apabila tombol on conveyor menyala, maka conveyor akan berjalan. Apabila tombol kerusakan menyala, maka conveyor akan mati dan indikator simulasi kerusakan akan menyala. Apabila tombol maintenance menyala, maka indikator mandatory akan mati, indikator sensor 1 akan mati, indikator sensor 2 akan mati, dan conveyor akan mati, serta indikator simulasi kerusakan akan mati. Indikator maintenance akan menyala, dan tombol on-off conveyor akan disable. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai block flow diagram. Pada block flow diagram PLC Mitsubishi Conveyor FZ20, di sini terdapat P101 yaitu sebagai penampung barang 1, conveyor sebagai bagian-bagian dari conveyor, dan P102 sebagai penampung barang 2. Kemudian pada proses flow diagram di sini terdapat C101 yaitu silinder, P101 sebagai penampung barang 1, CB101 sebagai conveyor belt, dan E101 yaitu motor sebagai pengatur kecepatan, dan P102 yaitu penampung 2. Kemudian pada piping and instrumentation diagram di sini terdapat C101 yaitu silinder untuk mendorong barang, di mana di sini terdapat indikatornya, sehingga apabila silinder bergerak maka indikator akan menyala hijau. Kemudian di sini ada ZI101 yaitu sensor proximity 1,
Ketika barang terdeteksi oleh sensor proximity 1, maka silinder akan secara otomatis mendorong barang, sehingga apabila barang terdeteksi oleh sensor proximity 1, di sini indikatornya akan menyala hijau. Kemudian, ZI102, yaitu sensor proximity 2 yang berfungsi sebagai counter. Ketika barang dilewatkan pada sensor proximity 2, maka indikator sensor proximity 2 akan menyala hijau dan jumlah barang akan bertambah. Kemudian E101, yaitu sebagai motor. Ketika konveyor berjalan, maka indikator dari konveyor ini akan menyala hijau. Di sini terdapat dua buah relay. Kemudian PLC sebagai controller yang tersambung pada HMI. Dan di sini terdapat panel di mana indikator-indikator pada plane terhubung. Kemudian di sini terdapat 5 buah loop diagram. Yang pertama, loop diagram maintenance. Pada loop diagram maintenance ini terhubung pada power supply 24 volt, di mana terdapat saklar dan lampu indikator yang tersambung pada PLC FX3U16M. Komunikasi yang digunakan yaitu menggunakan komunikasi serial menggunakan RS422 yang terhubung pada USB yang tersambung pada HMI. Kemudian pada loop diagram konveyor di sini terdapat panel 1 dan panel 2. Pada panel 1 dia memiliki sumber power supply 24 volt yang tersambung pada 2 buah tombol dan 2 buah indikator. Pada panel 2 terdapat power supply 12 volt dan relay yang terhubung pada motor. Kemudian tombol indikator dan relay ini akan terhubung pada PLC FX3U16M yang tersambung pada HMI melalui komunikasi serial dengan RS422. Kemudian pada loop diagram silinder di sini terdapat sensor proximity, yaitu sensor proximity 1, solenoid valve pneumatik dan silindernya, kemudian sumber AC dan relay yang terhubung pada PLC. Pada loop diagram counter, terdapat sensor proximity 2 yang tersambung pada panel 1, di mana terdapat 2 tombol dan 2 buah indikator yang terhubung pada PLC. Kemudian terdapat loop diagram mandatory, di mana terhubung pada power supply 24 volt dengan indikator mandatory dan yang tersambung pada PLC. Operator pemadam engineer, apakah lapangan sudah dalam keadaan siap ganti? Baik, kondisi plate di lapangan dalam keadaan siap untuk penyalaan ganti. Baik, operator akan menyalakan tombol mandatori ganti. Informasi diterima ganti. Tombol mandatori akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Mohon jawabannya, apakah indikator mandatori sudah menyala ganti? Baik, indikator mandatori pada plate sudah menyala ganti. Baik, sekarang operator akan menyalakan konveyor. Mohon ditunggu ganti. Informasi diterima ganti. Konveyor akan dinyalakan dalam 3, 2, 1. Baik, konveyor sudah berjalan dan indikator konveyor sudah menyala ganti. Baik, simpan barang di sensor proximity ganti. Barang akan disimpan dalam 3, 2, 1. Sensor proximity telah mendeteksi barang dan silinder telah mendorong barang. Lewatkan barang menuju sensor yang counter ganti. Baik, barang akan dilewatkan pada sensor kontak dalam 3, 2, 1, ganti. Barang pada plate sudah menyala ganti. Baik, tolong lewatkan barang 3 kali di sensor counter ganti. Baik, barang akan dilewatkan sebanyak 3 kali. Barang telah dilewatkan sebanyak 3 kali dan indikator barang telah menyala sebanyak 3 kali ganti. Baik, jumlah barang di HMI sudah bertambah. Sekarang coba operator akan menekan tombol reset ganti. Mohon lihat indikatornya ganti. Baik, informasi diterima ganti. Baik, indikator ini sudah menyala ganti. Baik,
Sekarang langsung ke simulasi kerusakan ganti. Baik, engineer di lapangan akan menyalakan simulasi kerusakan dalam 3, 2, 1, ganti. Risiko sudah mati, ganti. Baik, alarm menyala dan akan di-acknowledge oleh operator ganti. Informasi diterima, ganti. Baik, alarm sudah di-acknowledge dan sekarang operator akan meminta izin untuk menyalakan maintenance ganti. Baik, engineer di lapangan akan menunggu izin dari manajer untuk melakukan maintenance, ganti. Baik, izin sudah diberikan. Mohon nyalakan saklar maintenance ganti. Maintenance akan dilakukan dalam 3, 2, 1, ganti. Baik, indikator maintenance sudah menyala di HMI. Para engineer tolong matikan lagi ganti. Maintenance akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Indikator maintenance pada plant telah mati, ganti. Baik, tolong matikan saklar kerusakan juga ganti. Saklar kerusakan akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Konveyor telah berjalan kembali normal, ganti. Baik, simulasi plan SCADA ini sudah selesai. Mungkin operator akan mematikan konveyornya. Mohon ditunggu ganti. Silakan kepada operator untuk mematikan plant, ganti. Plan akan dimatikan dalam 3, 2, 1. Konveyor sudah berhenti berjalan dan indikator plant sudah merah, ganti. Baik, sekarang operator akan mematikan tombol mandatory ganti. Informasi diterima, ganti. Kepada operator, indikator mandatory pada plant telah mati, ganti. Baik, simulasi telah selesai. Terima kasih kepada engineer atas kerjasamanya. Dari operator mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada operator dan engineer. Oke, terus sekarang operator akan login sebagai administrator untuk men-shutdown sistem ganti. Baik, informasi diterima, ganti. Engineer akan mematikan keseluruhan plant, ganti. Administrator operator siap men-shutdown sistem dalam 3, 2, 1. Baik, plant akan dinonaktifkan, ganti. Baik, simulasi telah selesai ganti. Saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga apa yang ditampilkan pada video ini dapat bermanfaat.